Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini di materi gambar teknik kita akan belajar membuat desain instalasi rumah tinggal yang dilengkapi dengan single line diagram. Ya. Nah, kali ini kita fokus pada pembuatan single line diagram dari desain rumah yang sudah ada. Ini ya, ini contoh desain rumah. Ya, tentunya untuk pengerjaan tugas kali ini nanti teman-teman berangkatnya dari desain yang sudah dibuat sebelumnya di minggu yang lalu ya. Jadi nanti tinggal melengkapi bagaimana membuat single line diagram seperti ini ya. Nah, komponennya apa saja? Komponennya itu ada 4 yang harus kalian pasang ya. Yang pertama adalah APP. APP ini alat pembatas dan pengukur. Ini berupa KWH meter yang dilengkapi dengan MCB kalau di rumah-rumah ya. Kemudian ada saklar tunggal yang kita pakai ya, simbolnya seperti ini. Kemudian ada kotak kontak dan yang terakhir adalah saklar seri ya. Jadi 4 ini yang kita gunakan. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana pengawatannya, nanti tinggal teman-teman mengaplikasikan sendiri di desain rumah yang sudah dibuat ya. Jadi di sini ada ruang tamu, garasi, kamar 3, kamar 2, kamar 1, kebun, WC. Ini kalimatnya saya ganti kamar mandi gitu ya. Kamar mandi. Nah, kemudian ada dapur, ruang keluarga, ruang tamu. Nah, nanti ketika ruangannya besar ya, contohnya kalau di sini ruang tamu dan ruang keluarga itu nanti sebaiknya menggunakan 2 buah lampu ya. 2 buah lampu. Tapi kalau nanti kamarnya atau ruang keluarganya ini kecil ya, nanti bisa memakai 1 buah lampu. Nah, bagaimana cara memasangnya? Yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu APP-nya ini mau ditaruh di mana ya. APP-nya mau ditaruh di mana? Misal ya, saya akan menaruh APP-nya ini di bagian depan rumah, ya, depan ruang tamu di sini, atau di sini juga boleh. Ya. Misal saya pengen pasang di sini. Nah, kalau sudah nanti yang poin kedua adalah kalian menentukan jalur kabel utamanya yang mana gitu ya. Kita akan membuat jalur utama kabelnya. Ya, saya contohkan, kalau ini saya akan menarik dari sini. Nah, sini tembus di sini nggak apa-apa karena ini kan nanti di atas ya. Sini, kemudian lurus, nanti jalurnya di atasnya sini, ini, kemudian di sini. Nanti saya pengen saklar dapur itu ada di sini, berarti nanti saya akan paskan posisinya di sini. Nah, ini jalur tarian kabel utama. Ya, kemudian setelah itu kita menentukan titik lampu dan titik saklarnya. Ya. Nah, saya ambilkan di sini saklar tunggal dulu. Ya. Nanti kalian tentukan di mana ini mau dipakainya ya. Ini saya pakaikan. Misal dapur saya pakai saklarnya nanti di sini ya, saya luruskan di sini. Nah, kemudian kamar mandi, ingat kalau untuk khusus kamar mandi nanti saklarnya harus di luar ya. Misal di sini. Di sini boleh. Biar enak nanti kita turunkan ya. Ini di sini. Nah, kemudian karena ini diturunkan, saya turunkan sedikit ya. Jadi nanti penentuannya harus lihat kabelnya. Atau ada 2 cara lagi. Ini kita rotate ya. Kalau di AutoCAD bisa kita rotate, tapi kalau nanti di gambar manual ya tinggal kalian pasang seperti ini boleh ya. Atau kalau cara tadi biar ini bagus gitu ya, nanti tinggal kita turunkan. Nah, biar lurus dia. Itu ceritanya. Nah, ini kita hilangkan dulu. Kita lanjut menentukan titik penempatan saklarnya ya. Ini tadi untuk kamar mandi gitu ya. Kemudian ini
untuk kamar ya, untuk kamar. Nah, penempatannya ini dilihat dulu bukaan pintunya kemana. Kalau di sini kan ini membukanya ke sini ya, jadi pintu itu nanti bukanya arahnya ke sini, berarti saklarnya jangan ditaruh di sini karena nanti ketutupan pintu, jadi harusnya diletakkan di sini. Nah, diletakkan di sini. Kemudian kamar 2, nah ini kamar 2 jangan diletakkan di sini tapi di sini karena bukaannya di sini ke sini ya. Nah ini kamar 2. Kemudian kamar 3. Nah kalau ini bukaannya yang mana, berarti kan ke sini. Nah bisa diletakkan di sini. Nah kemudian ada garasi. Nah garasi ini kalau kita pengen dia nanti saklarnya include dengan ruang tamu, berarti pasang saklar seri ya. Kemudian di ruang keluarga juga sama. Ruang keluarga kalau kita hanya fungsikan untuk saklar tunggal saja ya berarti pasangnya di sini ya. Misal kita pengen pasang saklar itu dekat pintu, setelah ruang tamu ini ada pintu masuk gitu ya, berarti pasang di sini. Nah setelah itu yang lain kita pakai tadi saklar seri. Saklar seri itu dipasangnya. Nah ini kebun di sini kalau saya pengen pasang saklar seri dengan kamar mandi nggak masalah ya, ini kita ganti. Nah, kita pasang dulu di ruang tamu. Inputnya biar enak di sini. Nah kemudian ini kita ganti dengan saklar seri. Ini lurus pintu ya, jadi kalau bisa usahakan dia enggak lurus dengan pintu ya, usahakan di sampingnya. Nah ini sudah selesai. Terus saklarnya kalau seperti ini kurang bagus ya, jadi tinggal kita rotate saja ya. Tinggal kita rotate. Ini kalau di AutoCAD ya, kalau di manual nanti kalian tinggal tuasnya ini yang kalian ganti arahnya. Nah seperti ini. Nah kemudian ketika kita sudah menentukan posisi saklar-saklarnya, langkah kedua adalah menentukan titik lampunya ya. Titik lampunya itu nanti buat garis bantunya terlebih dahulu ya. Buat yang paling gampang adalah dengan membuat tanda silang gitu ya. Tanda silang di tiap bangunan. Ya saya cari ya. Dan ini juga sama, kamar mandi ini juga cari titik tengahnya. Ini juga sama, cari titik tengahnya. Langkahnya sama ya, semua kita beri titik apa, kita tentukan garis tengahnya. Ini. Oke, kamar 3 juga sama ya. Garasi juga sama. Nah ini ruang tamu juga kita tentukan dulu titik tengahnya untuk ruang tamu, ruang keluarga. Oke. Nah setelah itu kita nanti akan buat lampunya ya. Lampunya nanti disimbolkan biar sama ya. Ini simbolnya nanti silang saja, simbol lampunya. Nah ini saya contohkan pakai AutoCAD. Ini kalau pakai AutoCAD lebih gampang nih gitu ya, tapi nanti ada waktunya kita bikin desainnya dengan menggunakan AutoCAD. Nah ini nanti simbolkan titik lampunya seperti ini. Nah, itu jadi kalau sudah ya nanti buat titik lampunya itu di masing-masing
kamar ruangan gitu ya, kebun di sini, kamar mandi juga sama, tinggal kita tentukan gitu ya. Nah kalau dua seperti apa ya, nanti saya tunjukkan kalau dua. Nah kalau sudah tinggal kita hapus ya yang garis bantunya tadi. Ini kalian nanti garis bantunya menggunakan pensil saja ya, yang tipis, nggak usah tebel-tebel. Nanti baru untuk pemasangan SLD nya menggunakan ballpoint ya. Nah seperti ini. Nah kemudian kita hubungkan nih antara saklar dengan lampunya ya. Saya contohkan kalau ini kita buat dua lampu gitu ya. Nah ini di ruang tamu karena dia lebih lebar, nah, lebih luas gitu ya, kita nanti bisa buat lampu. Nah ini kita tarik dari tengah, titik tengahnya sini boleh. Nah seperti ini. Nah, kemudian sama untuk ini saklar seri, satu untuk melayani di ruang tamu, satu untuk melayani di garasi gitu ya. Kalau garasinya nanti kita mau buat dua lampu juga nggak masalah, kita tambahkan ya. Nah nanti nariknya dari sini ke sini, ini kita hubungkan, tarik garis lurus gitu ya. Nah nanti bisa kita masukkan di sini, tengah-tengahnya kita ambil di sini. Nah tinggal kita hubungkan antara lampu, kita hubungkan, kemudian ini tarik. Nah, kemudian di sini kamar 3 kita tarik dari sumber utama ini menuju saklar ya, dari sini kita tarik di sini, kemudian keluar saklar ini ke sini ya. Kalau lebih bagus kita urutkan sejajar dengan temboknya ini yang sini. Nah, seperti itu. Nah untuk kamar juga sama, kita ambilkan dari jalur utama ke saklar, kemudian dari saklar ini masuk ke lampu seperti ini. Nah boleh model seperti ini. Nah yang ini kita pasang jalur utama, kemudian dari saklar keluar ke titik lampunya. Nah seperti ini. Nah untuk yang ini juga sama, kita tarik dari atas boleh ya. Kemudian yang untuk ruang keluar ini, yang saklar di kamar mandi ini, saklar seri ini, satu untuk melayani kamar mandi, satu untuk kebun. Nah ini tinggal kita tarik dari sini ya, boleh kita tarik dari sini. Nanti ini di dalam kenyataannya ini pakai tedus ya, tedus dari saklar, dari sumber utama masuk ke saklar. Nah nanti saklar ini keluar dua, satu untuk ke lampu di kamar mandi, satu untuk ke kebun. Nah, yang ini juga sama, ini terakhir ya, kita teruskan di sini, kemudian ke titik lampu ya, titik lampu. Kemudian ini ada yang belum, ada yang ini ya. Ini kita tarik dulu ke sini. Tarik. Nah ini kita tarik dari sini. Ini boleh ya. Atau ya, kalau nanti ini dari titiknya saklar, titik ini pakai tedus ya, tambahkan lagi dari sini. Kalau ada alternatif yang ke sini boleh ya. Jadi nanti ini dipasang krusdus ya, ini dihapus. Nah seperti ini boleh ya. Tinggal nanti di pelaksanaannya seperti apa ya. Misal saya contohkan kali ini biar kalian memahaminya mudah.
ya dari sini. Itu. Nah, kemudian satu lagi ada komponen yang belum kita pasang, yaitu kotak kontak ya. Simbolnya kotak kontak seperti ini, buat seperti ini nanti. Tinggal kita pasang di tempat-tempat yang nanti tentunya butuh untuk kotak kontak. Misal kalau dapur saya pengen dipasang di pojok sini, boleh, nggak masalah ya. Nah, kemudian di ruang keluarga saya mau ada 2 kotak kontak, boleh saja. Di sini dan di pojok sana boleh ya, nggak masalah. Baiknya dipasangnya di sini ya. Kemudian saya mau di ruang tamu di pojokan, boleh, tinggal dipasang saja. Ini saya mau pasang di sini. Di kamar juga sama ya, tinggal nanti biasanya dekat dengan saklar untuk desain kotak kontaknya. Kemudian di kamar 2, nah ini juga sama. Oke, terus di kamar 1 juga sama. Nah, oke ya. Nah, ini tinggal kita tarik garis nanti. Ini sini. Sini ada 2 alternatif ya. Ini boleh sini. Atau ngikutnya dari atasnya saklar sini. Berarti saya naikkan dulu ya. Nah, ini saya naikkan sini, berarti ngambilnya nanti tidak lagi dari sumbernya sini tapi dari saklar sini. Nah, kita hapus bagian yang nggak perlu. Nah, kemudian di sini juga ada, biar gampang kita rotate ya. Nanti sesuaikan biar kelihatannya enak dipandang gitu ya. Nah, ini boleh ke sini. Terus gitu. Nah, ini juga sama. Ini biar nggak terlalu sempit ya, saya buat di sini. Nah, ini tinggal kita tarik ya. Untuk gambar yang satunya juga sama caranya ya. Ini saya akan move dulu sedikit. Nah, nanti prosesnya jangan langsung pakai ballpoint ya, pakai dulu pensil ya, baru kalau nanti sudah ya tinggal di kalian eksekusi menggunakan ballpoint. Nah, ini tinggal kita tarik sini. Oke. Kemudian nah yang ini nanti kita pengennya biar bagus, kita rotate ya, kita pindah jaraknya gitu ya. Kemudian kita pasang di sini, nah, misal di pojok sini boleh. Nah, kemudian yang ini tinggal kita tarik. Nah, saya kira sudah terpasang semua gitu ya. Nah, ini yang ini kita rotate ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan biar ini kira-kira bagusnya seperti apa pemasangannya. Di bawah sini ya, berarti nanti dinaikkan gitu ya. Kalau nggak mau motong berarti pemasangannya terbalik. Oke, sebentar. Nah, terkait dengan
ini pemasangannya ini saya kira sederhana sekali ya. Jadi tinggal nanti kita mau mainnya seperti apa. Nah, ini saya kira untuk tugas di minggu ini seperti ini. Kalian membuat desain single line diagram ya. Single line diagram dengan komponen berupa satu app gitu ya. Satu app, kemudian yang kedua adalah kotak kontak, yang ketiga saklar seri, dan yang terakhir adalah saklar tunggal. Itu kalian pasang di tempat yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi misal kalau di ruang keluarga dia membutuhkan misal saklar seri ya, satu untuk teras, satu untuk ruang keluarga itu sendiri, ya nanti pasang saklar seri. Tapi kalau ruang keluarganya misal hanya kalian pasang saklar tunggal saja nggak masalah gitu ya. Nah, poinnya adalah buat sesuai dengan kebutuhan ya, buat sesuai dengan desainnya. Nah, untuk kamar mandi ya jangan dipasang kotak-kotak ya. Atau kalau memang perlu, dan itu biasanya di hotel-hotel itu ya, itu biasanya stop kontaknya khusus ya. Tapi kali ini kita hanya main di desain instalasi rumah sederhana ya. Saya kira itu ya untuk tugas minggu ini. Jadi tugasnya adalah membuat desain ya, rumah yang sudah kalian buat itu dilengkapi dengan single line diagramnya. Jadi nggak usah buat desain rumah yang baru ya, tinggal melengkapi saja dengan single line diagramnya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.